Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di PJJ Matematika. Pada kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas mengenai arti bentuk akar dan bagaimana untuk merasionalkan penyebut bentuk akar ya. Materi tentang bentuk akar sudah kita pelajari sekilas ya di materi sebelumnya, yaitu bagaimana untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mencari lebih jauh pemahaman mengenai bentuk akar dan bagaimana untuk merasionalkan penyebut bentuk akar. Ya, bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Ya. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Dan bilangan bentuk akar akan berada dalam tanda, nah ini disebutnya tanda akar ya nak ya. Nah, Ibu akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan bilangan irasional. Nah, misalnya Ibu menuliskan sebuah bilangan dalam tanda akar, misalnya Ibu menuliskan akar 4, ya, berarti Ibu menuliskan bilangan rasional dalam tanda akar itu akar 4. Nah, apakah akar 4 ini bilangan bentuk akar? Bukan ya, itu adalah bilangan yang ditulis dalam tanda akar. Kenapa bukan? Karena akar 4 kita bisa tahu nilainya, yaitu berapa? 2 ya. Nah, 2 itu bilangan rasional, bukan bilangan irasional. Beda dengan misalnya ketika Ibu menuliskan 2 dalam tanda akar. Nah, akar 2. Akar 2 itu berapa ya? Nah, itu tidak bisa ditarik akar. Ya. Nah, kalau kita menggunakan alat kalkulator, kita akan melihat bahwa nilai akar 2 itu nilainya adalah 1, sekian ya. 1,4 berapa gitu ya. Itu panjang sekali sampai tak hingga. Nah, ini berarti akar 2 itu termasuk jenis bentuk akar karena menghasilkan bilangan irasional. Yuk kita simak bahasanya. Bentuk akar, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Ya. Kita ambil contoh akar 2. Tadi Ibu sebutkan 1,41421 35623 73095 ini dan seterusnya, entah sampai berapa digit, panjang sekali ya, tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan ya, tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan A per B. Nah, Ibu berikan contoh yang lainnya selain akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 10 ya. Ibu ambil contoh di sini dalam indeks akar 2, bisa saja nanti di indeks akar 3, 4, dan 5 ya, dan sebagainya. Nah, coba kalian simak. Ada bilangan yang dalam tanda akar apa yang tidak Ibu tulis di sini? Akar 2, akar 3, akar 5, 6, 7, 8, 10. Ya, di sini tidak Ibu tulis akar 4 ya, karena akar 4 bukan bentuk akar. Kemudian akar 9 juga bukan bentuk akar, karena akar 9 adalah nilainya adalah 3 ya. Nah, dari paparan Ibu tadi berarti sekilas kalian punya gambaran ya, bentuk akar itu bilangan seperti apa. Ya. Kalau akar 4 bukan bentuk akar 9 bukan bentuk akar berapa lagi yang bukan bentuk akar? Akar 16 betul. Akar berapa lagi? Akar 25. Nah, ini bukan bentuk akar. Akar 4, 2 hasilnya. Akar 1 per 4, 1 per 2. Akar 9, 3. Akar 16, 4. Akar 25, 5. Akar 3 dari 8, 2 ya, karena 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian akar 3 dari 27, berapa? 3 ya. Kemudian akar 5 dari 32, 2. Nah, ini semua bilangan yang Ibu tulis dalam tanda akar ini bukan bentuk akar, karena ini bisa kita tarik dari tanda akar, sehingga menghasilkan suatu bilangan rasional ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa atau bisa dibentuk dalam A per B
Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Intinya di sini kalau bentuk akar, bilangan dalam tanda bentuk akar, apabila bisa ditarik akar, maka itu bukan bentuk akar, tapi bilangan yang ditulis dalam tanda akar. Ya, akar 4 contohnya hasilnya 2. Nah, ini bukan bentuk akar, tapi bilangan yang ditulis dalam tanda akar. Nah, akar 4 sama dengan 2. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk A per B. Menjadi 8/4, menjadi 16 per berapa? 8 ya. Pokoknya bisa ditulis dalam bentuk A per B. Karena ini jenis kategori bilangan rasional, bukan bilangan irasional. Oke, kita lanjut. Ya, overview yang pertama. Jadi jika suatu bilangan dalam tanda akar tidak bisa kita tarik akarnya atau nilainya, maka bilangan dalam tanda akar itu adalah bilangan bentuk akar. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Berapa? Akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 6 juga ya. Nah, itu adalah bilangan bentuk akar ya. Tapi kalau bilangan yang bisa kita tarik dari tanda akar menghasilkan bilangan rasional itu bukan bentuk akar. Baik, overview yang kedua. Ibu berikan gambaran di sini perkalian bentuk akar sekawan. Nah, akar A sekawannya dengan akar A. Kalau kita perkalikan akar A kali akar A, masih ingat ya, perkalian bentuk akar. Menghasilkan apa? Akar A kuadrat. Berapa akar A kuadrat itu? A ya. Nah, boleh kita simpulkan. Misalnya dua akar yang sejenis kalau diperkalikan, seolah tanda akarnya hilang ya. Jadi sudah tidak ada tanda akar lagi. Menjadi bilangan rasional di sini ya. Ya, Ibu mempunyai dua bilangan, dua suku, Ibu punya dua suku, di sini suku A tambah akar B. Kemudian di sini A dikurangi akar B. Nah, kita perkalikan. Bagaimana hasilnya? Nah, kita kalikan satu persatu. A kali A hasilnya A kuadrat. Kemudian akar B kali negatif akar B hasilnya negatif B ya. Karena akar B kali akar B berarti B kan ya. Positif atau negatif? Negatif. Kemudian A kali negatif akar B hasilnya negatif A akar B. Kemudian A kali akar B, A akar B. Nah, di sini ada dua bilangan yang sama, berbeda tanda. Kita baik. Nah, berarti kalau kita selesaikan ini habis ya. Jadi 0. Baik, kita menyiapkan saja karena ini hasilnya 0. Ya, yang tersisa adalah akar 2 negatif B ya, akar 2. A kuadrat bukan akar 2. A kuadrat dikurangi B ya. Nah, coba kalian perhatikan, jika kalian menemukan dua suku, di sini tambah, di sini kurang, diperkalikan, maka seolah bilangan tersebut dikuadratkan ya, dikurangi ya, saling dikuadratkan dan dikurangi. A dikuadratkan A kuadrat, akar B dikuadratkan B. Tandanya di sini kurang. Jadi A kuadrat kurang B. Ya. Ini menggunakan konsep selisih kuadrat ya, yaitu perkalian dua suku berlawanan di sini operasinya, di sini tambah ini kurang, maka seolah mengkuadratkan bilangan tersebut. Dan di sini adalah bentuk selisih kuadrat. A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Akar B kuadrat adalah B ya. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, ini yang Ibu maksud. Ada beberapa tipe. Nah, tipe yang pertama A per akar B. Nah, tekniknya adalah kita kalikan A per akar B ini, kita tulis kembali di sini, dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Di sini dari judul sudah kelihatan merasionalkan penyebut bentuk akar. Jadi yang jadi masalah adalah penyebutnya di sini. Nah, berarti kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari akar B adalah akar B ya. Nah, kenapa di sini harus sama akar B per akar B?
Nah, di sini suatu rekayasa operasi bilangan agar bernilai tetap, tidak merubah nilai, maka bilangan tersebut harus kali berapa? Ayo. Kali berapa? 1 ya. Kalau kali 1 kan hasilnya tetap. Maka ini adalah wujud dari angka 1. Di sini akar B per akar B. A kali akar B. A kali akar B di sini atau A akar B boleh ditulis akar B kali akar B, B ya. Ingat perkalian pecahan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita ambil contohnya di sini. 6 per akar 3. Nah, tulis kembali 6 per akar 3 kalikan dengan sekawan dari penyebutnya yaitu akar 3 per akar 3. Ini harus sama. Ya. Berapa 6 kali akar 3? 6 akar 3, akar 3 kali akar 3, akar 3 kuadrat atau hasilnya 3. Maka 6 per akar 3 per 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. Jadi 2 akar 3. Paham ya nak? Kita lihat contoh lagi yang kedua. Ibu tadi memberikan tipe A per akar B. Tapi di sini ada contoh soal pembilangnya juga bentuk akar. Nggak masalah. Pokoknya kita fokus kepada penyebutnya. Merasionalkan penyebut. Berarti yang jadi di sini trik untuk penyelesaian soal ini adalah lihat penyebutnya. Akar 5 per akar 2, tulis kembali akar 5 per akar 2 kali sekawannya dari penyebut akar 2 per akar 2. Akar 5 kali akar 2, akar 10 ya. 5 kali 2. Kemudian akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Nah, per 2. Berarti sama dengan setengah. Setengah kali akar 10. Jadi bisa ditulis di sini menjadi setengah akar 10. Ya. Bisa dipahami ya. Yang kedua, bentuk yang kedua, pecahan berbentuk A per A tambah akar B. Sama dengan tadi triknya, jadi kita lihat penyebutnya A per A tambah akar B. Nah, ini kita kalikan dengan sekawan dari sini. Kalau di sini plus, berarti di sini minus ya. A kurangi akar B. Per A kurangi akar B. Ingat ini atas bawah harus sama, karena ini wujud dari bilangan bernilai 1 ya. Baik, A kali A kuadrat. A kali negatif akar B, negatif A akar B. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan bagaimana perkalian akar sekawan. Oke, dikuadratkan ujungnya ya. A kuadrat, akar B dikuadratkan B. A kuadrat dikurangi B ya. Terlihat di sini penyebutnya sudah tidak dalam bentuk akar. Berarti prosesnya sudah selesai ya. Kita lihat contohnya. Oke. 2 per akar 2 tambah 1. Kita tulis kembali sama dengan 2 per akar 2 tambah 1. Berarti kita kalikan sekawannya yaitu akar 2 kurangi 1. Ingat kalau di sininya positif atau tambah, di sini dikurang ya. Akar 2 kurang 1. Atas bawah sama, akar 2 kurang 1. 2 kali akar 2 kurang 1. Yang bawah hasilnya akar 2 dikuadratkan 2. Kemudian 1 dikuadratkan 1. Ini tandanya negatif. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Berarti kalau penyebutnya 1, hasilnya ada pembilangnya ya. Yang atasnya. 2 kali akar 2, 2 akar 2. 2 kali negatif 1, negatif 2. Kita lihat contoh yang kedua. 3 dikurangi akar 3 per 1 ditambah akar 3. Nah, di sini contohnya pembilangnya ada akarnya. Oke. Tapi kita fokus ke sini ya. Fokus ke penyebut. Jadi 3 dikurangi akar 2 per 1 tambah akar 3 dikali dengan sekawannya dari penyebutnya. Kalau 1 tambah akar 3 berarti sekawannya 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Kita perkalikan dua suku ini. Saya tulis saja seperti ini. Yang bawah 1 dikuadratkan 1, akar 3 dikuadratkan 3, jadi 1 kurang 3 ya. 1 kurang 3 hasilnya negatif 2. Yang atas perkalikan dua suku 3 kali 1, 3. 3 kali negatif akar 3, negatif 3 akar 3. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Negatif 2 kali negatif 3, positif akar 6. Nah, kalau kita lihat dari pembilangnya, tidak bisa kita sederhanakan karena ini jenisnya jenis akar yang tidak sejenis ya. Sudah kita bahas di bab sebelumnya.
bukan di bab sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ya. Masih bab yang sama ini. Nah, di sini per negatif 2 bisa kita tulis menjadi negatif 1/2. Ingat, ini kan per negatif 2, berarti bisa kita tulis menjadi negatif setengah ya. Kalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya kita tulis begini saja karena ini tidak bisa diselesaikan. Karena jenis akarnya tidak sejenis ya. Nah, dituliskan seperti ini saja, itu sudah selesai prosesnya ya. Kita lanjutkan ke yang ketiga ya. Pecahan berbentuk A per akar A ditambah akar B. Sama juga halnya, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari penyebutnya. Akar A dikurangi akar B ya. Akar A dikurangi akar B. Jadi kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau di sini negatif, di sini positif. Ini harus sama. A kali akar A akar A, kemudian akar negatif akar B, negatif A akar B, kemudian akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B, maka hasilnya adalah akar A kuadrat, hasilnya A. Dikurangi akar B kuadrat, hasilnya B. Ya. Nah, sini sudah tidak ada lagi bentuk akar, berarti prosesnya sudah selesai. Kita lihat contoh soalnya. 2 per akar 2 ditambah akar 3 sama dengan 2 per 2 akar 2 ditambah akar 3, berarti kali sekawannya akar 2 dikurangi akar 3 per akar 2 dikurangi akar 3. Baik, kita kalikan pembilang. 2 kali akar 2 kali akar 2 dikurangi akar 3. Kemudian yang bawahnya penyebutnya akar 2 dikuadratkan 2, akar 3 dikuadratkan 3, jadi 2 dikurangi 3 ya. Ini selalu negatif hasilnya ya. Ya. Berapa 2 dikurangi 3? Negatif 1 ya. Baik, negatif 1. 2 kali akar 2 hasilnya 2 akar 2 per negatif 1. Jadi negatif 2 akar 2. Yang kedua perkaliannya 2 kali negatif akar 3. Negatif 2 akar 3 ya. Dibagi negatif 1. Ini kan negatif 1. Berarti hasilnya menjadi positif 2 akar 3 ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Akar 3 per akar 3 kurang akar 2. Baik. Berarti kita tulis kembali akar 3 per akar 3 kurang akar 2 kali akar 3 plus akar 2, akar 3 plus akar 2 ya, sekawannya. Kalau sekawan di sini negatif berarti ini positif. Akar 3 kali akar 3 tambah akar 2 per yang bawahnya berarti akar 3 kuadrat 3 kalau dikurangi akar 2 dikuadratkan 2 ya. 3 dikurangi 2 1 ya. Nah, berarti hasilnya pembilangnya ya. 3 ditambah akar 2 kali akar 3. Berapa? Akar 6. Jadi hasilnya 3 per akar 6. Oke, tak terasa ya materinya sudah kita bahas semua. Baik, kita lanjut ke latihan ya. Ingat, exercise makes perfect. Latihan itu membuat kita sempurna. Jadi, kita yuk latihan soal. Oke, di sini ada 3 soal ya. Nah, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti dikerjakan. Ingat ya, pesan ibu. Nah, yang tadi kita bahas bersama mengenai arti bentuk akar, kemudian mengenai bagaimana merasionalkan penyebut bentuk akar. Kalian catat paparan materinya dan dilanjut dengan mengerjakan latihan soal. Ya. Nah, apabila sudah selesai mencatat paparan materi dan mengerjakan soal, silakan kalian nanti unggah di Google Classroom ya, yang akan Ibu nilai. Baik, materi kali ini sudah selesai, alhamdulillah ya. Satu pesan Ibu, kalian tetap semangat meski kita masih belajar dengan kondisi yang serba terbatas ini ya, masih di dalam PJJ. Semoga kalian menjadi manusia yang paling baik. Apa itu manusia yang paling baik? Manusia yang baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, doakan kalian menjadi manusia seperti itu. Ya, amin. Kalian harus tetap semangat, tetap
niat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Demikian dari Ibu untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.